berjalan. Jadi besok siang sudah ada ya, surat tanda lapornya ya, STPL-nya. Besok siang insya Allah ada 2 pelaporannya ya. Ya belum kuat kalau itu, makanya kalau itu yang disampaikan belum kuat. Tapi kita menduga pasti ada substansi lain. Sangat menyayangkan sekali yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harusnya fokus ngurusin rakyat, bukan malah laporin rakyat. Kisruh sengketa hukum antara Ahmad Dhani dan psikolog Dr. Lita Gading masih saja menghadirkan babak-babak baru yang tiada henti membuat gempar jagat maya. Terbaru, giliran pihak Lita Gadinglah yang mengambil langkah tegas. Ya, tepat pada tanggal 15 Oktober 2025 kemarin, Syamsul Jahidin selaku kuasa hukum Lita Gading kedapatan menyambangi Polda Metro Jaya dan tentunya tujuan kedatangan itu tidak lain dari melayangkan laporan balik terhadap Ahmad Dhani. Namun yang tak kalah mencuri perhatian, kemarin pihak kuasa hukum Lita turut membeberkan sedikit rahasia bahwa sang klien ternyata melayangkan 2 laporan sekaligus. Langkah itu seolah membuktikan besar amarah yang dirasakan Lita Gading setelah menjalani pemeriksaan polisi pada tanggal 14 Oktober silam. Lantas benarkah Lita Gading melaporkan dugaan pencemaran nama baik terhadap Ahmad Dhani? Oh, masih berjalan. Jadi besok siang sudah ada surat tanda lapornya ya, STPL-nya. Besok siang insya Allah ada 2 pelaporannya ya. Bang, laporannya mengarah ke pencemaran nama baik kah atau? Besok kita akan sampaikan ya teman-teman. Nanti kita akan sampaikan sudah terbit suratnya, surat tanda lapornya sudah lengkap, nanti kami publish. Poin pentingnya mungkin seperti apa Bang dari laporan ini Bang? Ya, poin pentingnya ya tetap namanya lapor balik dan ada pelaporan baru lagi. Jadi ini akan kita gulirkan seperti yang kita sampaikan. Kalau untuk pasalnya kami akan sampaikan nanti besok ya. Karena saya harus memberitahu klien saya, karena saya penasihat hukum. Jadi harus tunduk dan taat pada hukum acara. Artinya saya harus memenuhi ada persetujuan klien saya, baru saya sampaikan. Nanti kita sampaikan pasal-pasalnya, nanti kita akan publish kok insya Allah. Jadi melengkapi alat-alat bukti semuanya untuk analisa yuridisnya juga sudah diterima. Karena ini 2 laporan, jadi saya lengkapi besok. Karena ini saya datangnya terlalu sore menjelang malam karena tadi ada sedikit ujian. Ya. Kenapa saya harus somasi? Kenapa kita harus teguran? Orang mereka sudah laporkan kok. Jadi kan pertarungan hukum, pertarungan sudah masuk di dalam lapor. Ini yang sebenarnya kita tidak mau juga. Sebenarnya ini kan hal yang tidak terlalu berat ya. Masih banyak hal yang lebih harus dipikirkan. Contoh beliau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, perhatikanlah konstituennya, perhatikanlah berbenahlah kinerjanya. Kan kita tahu sendiri kemarin DPR RI di demo dengan karena carut marutnya, ya kita berbenah saja lah sama-sama sebenarnya. Jadi tidak perlu kita somasi, kita tidak akan somasi. Memang belum diketahui secara pasti apakah laporan yang dilayangkan Lita Gading benar terkait dengan pencemaran nama baik. Namun jika ditarik ke belakang, kemunculan Lita di dunia maya memang baru ramai disorot tajam usai Ahmad Dhani menyuarakan kekecewaannya di luar sana. Akan tetapi, kini muncul sebuah pertanyaan, yakni seputar potensi diprosesnya laporan Lita tentang pencemaran nama baik yang diduga dilaporkan oleh Ahmad Dhani. Mengingat status ayah 4 anak itu yang juga merupakan seorang wakil rakyat. Lantas, seperti apakah penjelasan praktisi hukum Deoli Payumara? Seberapa besar kemungkinan seorang wakil rakyat dijerat pasal pencemaran nama baik? Ahmad Dhani kalau dia kemudian dalam konteks mencemarkan nama baik seseorang,
nama pribadi atau sebagai pribadi, walaupun dia anggota dewan, dia kena pencemaran nama baik. Tapi kalau dalam konteks dia melakukan pekerjaan sebagai anggota dewan, membahas suatu masalah-masalah atau membahas masalah-masalah yang kemudian akhirnya ada kata-kata kasar keluar atau kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar, tapi dalam status dia sebagai anggota dewan dan yang kemudian yang dibahas adalah mengenai substansi-substansi yang sudah diagendakan di dewan, ya dia ada imunitas pribadi. Tapi kalau ada dia tiba-tiba menghina seseorang, tidak dalam konteks dia membahas sesuatu yang menjadi substansinya kinerja pekerjaan dewan, ya masuk unsurnya walaupun dia anggota dewan. Jadi imunitas ini hanya berlaku kalau seorang anggota DPR melakukan pekerjaan di DPR yang kemudian membahas substansi yang kemudian dibahas oleh DPR, dan kemudian ada kata-kata yang kemudian bisa dianggap tidak pantas, kurang pantas, atau mencederai atau menghina seseorang. Tapi dalam konteks pekerjaan dewan ya yang jelas ya 311 KUHP. Ya, Tapi Abang membawa dia akan buktinya? dijuntukan dengan undang-undang ITE karena asal laporan masyarakat aja sebenarnya. Kan dia seharusnya paham undang-undang MD3 melekat itu status quo-nya sebagai DPR RI. Makanya nanti ada substansi yang kalau dalam kasus pencemaran nama baik anggota dewan ini ada yang dipilah-pilah apakah termasuk pekerjaan anggota dewan apa tidak nih ucapan-ucapan seorang anggota DPR. Sangat menyayangkan sekali yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harusnya fokus ngurusin rakyat, bukan malah laporin rakyat. Alih-alih reda dimakan waktu, drama perseteruan Ahmad Dhani dan Lita Gading justru berkembang semakin panas. Apalagi, pihak Lita Gading juga sudah membuat laporan balik terhadap Ahmad Dhani. Karena bagi sang psikolog, panjang perkara ini sudah membuatnya mengalami kerugian. Tidak hanya dari segi waktu, tetapi juga aspek finansial. Bahkan, kemarin Lita Gading sampai tak mampu lagi menahan kekecewaan yang begitu sesak terasa. Lantas benarkah tak kunjung berakhirnya perkara ini sudah menyebabkan kerugian finansial yang menyentuh angka miliaran rupiah untuk Lita Gading? Serta seperti apa pula penjelasan pihak kuasa hukum tentang kerugian miliaran rupiah yang dirasakan Lita Gading? Kita sudah uraikan semuanya. Kenapa bisa sampai miliaran rupiah yo? Karena laporan remeh-temeh ini jadi kemana-mana di framing seolah-olah, ya teman-teman tahu sendiri kan, seolah-olah seperti penjahat yang melakukan kejahatan yang luar biasa kan gitu, seolah-olah gitu kan. Kalau untuk lebih detailnya nanti tanya beliau ya, seperti apa kerugiannya hingga menyebabkan sampai miliaran rupiah impact-nya, nanti tanya beliau. Nggak tenang, geram yang ada, iya, menyita waktu saya loh, gila loh. Biasanya saya, saya harusnya keluar negeri, karena ini saya tunda, gila nggak tuh? Jadi buat apa gitu? Nanti dibilangnya saya mangkir lagi, padahal saya nggak begitu, karena memang pekerjaan saya udah go internasional ya, nggak di lokal, jadi saya perginya keluar aja gitu. Teman-teman tahu sendiri ini dari bulan berapa posisi berdirinya? Dari bulan 7 kan, baru mau melaporkan kembali karena geram sekali, karena beliau yang pertama memaafkan, tapi yang kedua namanya manusia punya batas rasa sabar. Apalagi seolah-olah beliau ini di framing di media seolah-olah beliau ini adalah penjahat extraordinary crime, jadi melakukan kejahatan luar biasa. Kan teman-teman tahu sendiri, tangkap Lita Gading, adili Lita Gading, kan kata pengacaranya yang sebelah sana. Tapi faktanya kan kita datang, tidak mangkir, karena ini masih panggilan klarifikasi kemarin. Kan datang dan tunduk taat pada hukum acara. Sementara itu, langkah hukum berupa laporan balik yang ditempuh Lita Gading sejatinya tidak lepas dari aksi yang terlebih dahulu diambil oleh Ahmad Dhani, di mana Ahmad Dhani sudah membuat laporan kedua untuk Lita pasca laporannya yang sebelumnya harus gugur diduga lantaran tak memenuhi unsur. Sontak saja, hal itu membuat Lita merasa Ahmad Dhani benar-benar berniat untuk menjeratnya dengan hukum. Apalagi, dalam laporan kedua, Ahmad Dhani diduga mempermasalahkan video bertajuk
ayam sayur yang diunggah oleh Lita Gading. Lantas, seperti apa praktisi hukum Deoli Payumara menyikapi laporan kedua Ahmad Dhani? Serta mungkinkah pula laporan baru itu akan gugur layaknya laporan perdana? Ada materi lain yang kemudian menjadi dasar Ahmad Dhani melaporkan. Tentunya kalau ayam sayur dikaitkan dengan posisi anggota DPR, ya nggak masuk karena jabatannya kan DPR. Tapi kalau ada substansi lain yang kemudian menyerang pribadi Ahmad Dhani, pribadi anaknya, pribadi keluarganya, ya berarti masuk unsurnya. Maka sebenarnya mohon maaf, pengadu ini ayam sayur apa bukan? Seharusnya yang bisa melaporkan ini adalah pencemaran nama baik ayamnya. Ayam. Kenapa dia di sayur? Tanya sendiri. Kalau cerita tentang ayam sayur yang dikatakan itu adalah nanti konteksnya dengan saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana. Tapi untuk kata-kata itu kan ada gium, ada gabungan kata, ada kata denotatif, konotatif kan begitu, ada sarkasme. Nah itu semua saksi ahli bahasa yang akan menyatakan itu. Apakah kata ayam sayur termasuk menghina apa tidak? Nah, makanya kita juga dari awal kita tanya arti ayam sayur apa sih, gitu kan? Karena ini adalah ada gium yang nggak baku, ungkapan-ungkapan yang belum baku di bahasa Indonesia. Apa arti ayam sayur kita belum tahu sampai sekarang. Iya, sama seperti begini logikanya. Ayam sayur, kita sarapannya pakai ayam sayur, pakai lontong sayur. Kok you tersinggung gitu loh? Itu kan makanan. Berarti kita tidak ada penyebutan secara ekspresif Ayam sayurnya verbis. juga pakai tanda tanya, nanya kan berarti kamu ayam sayur gitu. Apakah mungkin suka makan ayam sayur atau tidak suka ayam sayur, atau mungkin suka bikin ayam sayur? Kan begitu. Konteks yang dilaporkan adalah kata ayam sayur. Belum tentu. Kan kita tidak tahu isi laporannya apa. Ya, mungkin salah satunya adalah kata-kata mengenai ayam sayur. Tapi ada mungkin konten-konten lain yang terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Lita Gading yang kemudian dirasa mencemarkan nama baik si Ahmad Dhani dan keluarganya. Jadi nggak cuma satu kelihatannya cemaran itu. Jadi ada beberapa. Salah satunya mungkin kata ayam sayur kan begitu. Kita juga nggak tahu ayam sayur maksudnya apa ya. Ayam yang disayurin sehingga nggak berkokok kan begitu. Kalau ayam sayur kan. Atau ada makna lain dari ayam sayur nggak? Di tengah peliknya perseteruan dengan Ahmad Dhani, diketahui pula bahwa Lita Gading tengah berjuang di Mahkamah Konstitusi guna mengajukan permohonan dilakukannya pengujian konstitusional terhadap kebijakan pemberian uang pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sontak saja, masyarakat pun berspekulasi tentang potensi adanya keterkaitan dari dua perkara tersebut. Apalagi, dalam beberapa kali kesempatan, Lita juga menyebut nama Ahmad Dhani dan Mulan Jamila kala mempersoalkan kinerja para wakil rakyat yang ia nilai tak berkompeten. Lantas benarkah, meski terasa sama, dua aksi yang ditempuh Lita sama sekali tidak memiliki keterkaitan? Kita jadi harus berbaik sangka. Lita Gading menggugat uang pensiun DPR. Itu bagus juga dia menggugat itu kan. Artinya sebagai warga negara dia kemudian merasa ini kalau uang pensiun anggota DPR ini dibagikan terus, sementara setiap 5 tahun ada anggota DPR baru, nanti tentunya kumulatif uang pensiun ini akan bertambah dan ini akan menjadi beban negara. Jadi bagus juga Lita Gading menggugat ke DPR ya. Menggugat uang pensiun DPR di MK. Kita juga setuju juga, udah bagus dia. Termasuk yang inspiratif kalau tentang gugatan ini. Tapi kalau kemudian gugatan uang pensiun DPR dikaitkan dengan Ahmad Dhani, ini sungguh naif begitu. Kenapa naifnya? Ya DPR ini kan banyak. Kenapa kemudian hanya dikaitkan dengan si Ahmad Dhani? Jawabannya naif. Ya kalau jatuhnya adalah hanya untuk menghantam atau untuk menyerang pribadi seseorang dengan gugatan-gugatan ya sifatnya sifatnya subjektif banget ya, sentimental subjektif. Tapi kalau dia menggugat DPR, dia menggugat uang pensiun DPR ya sifatnya kan kolektif.
Ya karena kolektif kan bagus juga secara inspirasi kan dia menggugat itu. Hanya saja jangan ada kepentingan mengaitkan dengan pribadi seseorang. Gitu. Udah bagus dia menggugat. Harapannya itu sih dia menggugat karena memang tidak adil lah DPR mendapatkan uang pensiun. Ada sangat ada hubungannya. Ada hubungannya kalau kita untuk melaporkan balik ya, bukan untuk pada saat pemeriksaan ini ya, berbeda rule. Jadi tidak ada hubungannya dengan sidang di MK. Kami berpendapat, klien saya di situ dalam posisinya berpendapat bahwa pajak kita yang digunakan untuk manfaat pensiun seumur hidup tidak pantas diberikan kepada Ahmad Dhani ataupun Mulan Jameela ataupun Melly Goeslaw. Itu pendapat karena melihat pajak kita diambil digunakan untuk membayar seumur hidup dan dapat diwariskan. Itu kan kita sama-sama teman-teman media mungkin juga tidak akan mau diambil pajaknya hanya untuk membayar seseorang yang tidak kompeten, kan seperti itu kira-kira. Ya, jangan dipermasalahkan orang-orang yang lulus SMA jadi anggota dewan. Sebenarnya yang harus dipermasalahkan adalah kenapa undang-undang menyediakan posisi anak atau seseorang yang lulus SMA kemudian boleh menjadi anggota dewan. Jadi itu soalnya itu. Jadi yang dipermasalahkan bukan si Mulan atau si Ahmad Dhani, tapi undang-undangnya harusnya ke situ. Entah sampai kapan Lita Dading dan Ahmad Dhani akan terlibat dalam pusaran konflik panjang ini. Mengingat kedua belah pihak diduga masih belum memiliki niat untuk menerima permintaan damai, apalagi mengucap kata maaf. Dan kini, perseteruan dirasa semakin panjang usai keduanya sama-sama telah menempuh jalur hukum. Lantas, seperti apakah seorang advokat menanggapi hal ini dari kacamata hukum? Masih adakah sedikit asa bagi keduanya untuk berdamai? Sebenarnya ada yang namanya mediasi antara para pihak, restoratif justice terhadap setiap yang disebut sebagai pelaksanaan undang-undang ITE begitu. Jadi ada, kalau ada laporan polisi diupayakan mediasi dan kemudian harapannya restoratif justice. Tapi kalau dua ini tidak terpenuhi, mau nggak mau perkaranya jalan. Jadi itu. Jadi kalau ini berjalan dan mediasi tidak ada, restoratif justice tidak ada, perdamaian tidak ada, berarti ini akan masuk ke persidangan. Kuncinya sih mereka berdua berdamai. Tapi kalau tidak bisa berdamai, silakan berproses hukum. Satu melaporkan apa, yang satu lagi melaporkan apa. Nanti akan kelihatan laporan mana kemudian yang masuk secara ranah melanggar hukum, laporan mana yang kemudian belum cukup dianggap sebagai melanggar hukum. Jadi ya kita biarkan saja. Ya kan mereka pribadi yang sudah dewasa kan, sudah matang, sudah cukup umur juga, sudah mengerti baik buruk, sudah mengerti juga hukum seperti apa. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.